Seratus 4. Melbourne FM. Yo, lu pada lagi dengerin gua, Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Hari ini pertanggal 29 Mei 2020. Hari ini gua podcast ditemenin oleh temen, tapi ya baru kenal juga ya sebenarnya ya. Belum pernah ketemu malah. Virtual friend. Hari ini mungkin gue mau membahas topik yang sensitif nggak ya? Nggak, tergantung sih ya, tergantung point of view ngelihatnya gimana. Tapi menurut gue ini topik yang cukup menarik untuk gue bahas dan gue angkat. Makanya gue pengen juga ngebahas topik ini. Jadi hari ini gue pengen ngobrol dengan siapa di guest gue hari ini. Ya, teman-teman, gue Isakoroh dari Indonesia, of course. Jakarta. Dari Jakarta. Thank you, Vel. Jadi gue pengen ngobrol sama Isaac ini karena dulu kata-katanya, nanti mari kita buktikan, nanti mari kita sharing apakah benar atau enggak. Kata-katanya Isaac ini tuh sekolah Alkitab, tapi kata-katanya sempet nggak percaya Tuhan. Jadi gue penasaran nih sama ceritanya. Waduh. Yes. Mari kita dengar. Cuman introduction dulu dong, bro. Thank you, Vel. Teman-teman kenalin buat teman-teman yang dengerin podcast hari ini. Kenalin gue Isakoroh dan gue kegiatan hari-hari ini melayani secara penuh waktu atau full time di gereja di Indonesia. Hari ini melayani di 2 gereja. Pertama di Gereja Anglikan Indonesia, jadi Anglican Church of Jakarta di All Saints Anglican Church. Kalau teman-teman yang dari Menteng mungkin tahu ada gereja Inggris namanya yang tua banget di dekat Tugu Tani Jakarta. Dan yang kedua juga melayani secara penuh waktu di Gereja JKI Muda bersama Pastor Raditya Waluan dan teman-teman semua di sana. Jadi sekarang sih kegiatannya melayani full time aja. Loh, apa tuh? Jadi lu full time di 2 tempat? Atau yang... Yes, full time. Kebetulan duanya memiliki time zone yang berbeda. Karena satu gereja, apalagi sekarang kan seharusnya gue udah satu gereja sih. Cuman karena sedang di masa pandemi begini, jadi diminta bantu dan memungkinkan juga untuk membantu di 2 gereja ini. Ya, karena everything is virtual. Right now gue work from home dan I can bantu kayak gitu. Tapi nanti kalau pandeminya udah selesai gimana dong? Oh, I gotta choose. Oh, oke. Karena memang sebenarnya di Anglican Church ini gue program internship sih. Full time sebagai pastoral intern. Ya, I see. Gang lah sebagai tim pastoral yang seharusnya cuman due to 13th of April. Jadi April cuman karena pandemi ini extend jadinya deh. Jadi gitulah kira-kira. Sebenarnya sampai April doang, cuman karena pandemi akhirnya diperpanjang internshipnya. Tapi ini it won't last forever, kayak mungkin 2 gereja gitu sih kira-kira Vel. Perkenalan singkatnya. Loh, Anglican tuh pakai Indo atau Inggris sih di sana? Inggris. Karena ini gerejanya expatriates gitu. Oh, oke. Jadi bukan, ya ada orang Indonesia, tapi orang Indonesianya pun English speakers. Biasanya mereka yang dulunya merantau, pulang dari luar negeri, overseas kayak gitu, pulang karena terbiasa dengan gereja Inggris begitu, akhirnya balik lagi ke Anglican. Kayak gitu sih kira-kira. Yep. Emang by the way, kalau gue boleh tahu, kalau lu di Muda sebagai apa? Oh, di Muda gue head of Grow Department, atau Grow Department itu tim pengajarannya, jadi I'm the head of tim pengajarannya Muda. Kayak gitu. Seru banget nih. Ya, Wah, berarti mungkin next time
kita bisa kita boleh ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Boleh dong, boleh banget lah, aman. Bro, kalau gue boleh Yes. tanya, emang your childhood dream tuh apa sih? Apakah memang kepikiran untuk full time di gereja kah? Atau biasanya kan, lu tuh dari Jakarta kan? Iya, Jakarta gue. Biasa kan orang-orang Indo kan biasa kalau nggak dokter, pilot, gitu, arsitek, nerusin dan segala bisnis macam. bokap, biasanya kan gitu kan. Bokap nyokap. Yang Cina-Cina kan gitu biasanya, yang Cina-Cina. Bener. Yes. Gue ya my childhood dream, gue bingung kalau mau lihat dari kapan, tapi the only childhood dream yang comes up when you ask it itu ya jadi pendeta sih sebenarnya. Karena when I was a child gitu, I was so bad, dan hidup gue tuh bukan berantakan lah, nakal, suka nyuri orang tua yang terus-terusan. Jadi gue ngerasa badung banget lah dulu, iya. Yang ngerasa badungnya tuh badung banget gitu. And one time gitu gue nakal yang ketahuan, gue nyesel, dan akhirnya gue bernazar tuh, gue bilang, Tuhan, I wanna become like this pastor. Even though sekarang gue nggak terlalu nggak terlalu adore this pastor anymore. Tapi in that stage gue ngelihat look up to this pastor banget, ke pendeta ini, dan gue bilang gue mau jadi kayak pendeta ini one day. Gue tulis tuh, dan tulisan itu ditemuin sama nyokap gue. Yang akhirnya diprasastiin lah sama nyokap gue, ditaruh gitu, di laminating, disimpan gitu kan. Dan time goes on, gue lupa dengan mimpi itu, badung lagi, nakal lagi. SMP gue nggak pernah sekolah, cabut mulu ke warnet. Gue nggak badungnya berantem ya, tapi badungnya tuh kayak ya gue membohongi orang tua, gue pura-pura baik, gue cabut dari gereja. Kan gue kebetulan gereja nyokap sama bokap gue beda sama gue, jadi gue ke tempat sekolah minggu karismatik gitulah. Nah gue kesana ke sekolah minggu, gue ambil warta jemaat, terus gue pulang lagi, terus gue ke warnet. Nanti nyampe rumah gue kasih warnet gue. Gue udah lihat nih, ini muka-muka warnet nih pasti. Muka-muka anak warnet nih. RO ya? RO, Iodance, dan segala macam game selama itulah. Iya. Nyampe rumah, gue kasih nih wartanya, terus bilang udah ke gereja gitu. Padahal gue nggak ke gereja. Dan singkat cerita, ya satu ketika gue menemukan masa di mana gue ngerasa gue nggak bisa gini terus nih, dan lain sebagainya lah. Singkat cerita, gue kembali kepada jalur yang gue cita-citakan itu, dan akhirnya sampai sekarang. Dan sekarang bahkan kalau lu tanya gue mau jadi apa, gue nggak ada ada dua pernyataan. Pertama, memang gue mau jadi pendeta. Yang kedua, gue bakal bilang ya gue nggak ada pilihan lain selain jadi pendeta, karena gue dari SMA-nya tuh SMK teologi, bro. Jadi emang ada ya? Kayak ada. Jadi SMA setara teologi, kayak pesantren gitu. Pesantrennya Kristen. Jadi gue dari SMA sampai kuliah udah ngabisin waktu gue 7 tahun untuk belajar teologi dan mempersiapkan diri jadi pendeta. Kalau tiba-tiba gue berhenti tengah jalan gak mau jadi pendeta, gue gak bisa ngapa-ngapain, karena all I know is theology and about Christianity gitu. Gue gak bisa ke tempat lain untuk ngambil pekerjaan yang lain, bakalan sulit. Jadi kira-kira begitulah. My childhood dream was to become a pastor as well. Wait. Nah, waktu lu masuk si SMK teologi ini, was it your decision or your parents' decision? Yes, it was mine. Loh, makanya tadi gue bilang kan, karena gue udah hancuran tuh. Nah, satu kali gue nazar lagi tuh, men. Gue bilang, Tuhan, jadi gue dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMP gue gak pernah masuk sekolah. Tiba-tiba pas mau UN, gue stres sendiri tuh, karena I don't even know what I'm gonna talk about in the exam gitu kan. Di UN mau nulis apa gue. Akhirnya gue nyesel banget, gue bilang ke Tuhan, if you pass me on this exam, gue bakalan fokus sama Tuhan gitu kan. Gitu lah biasa. Nyogok Tuhan, but he is still a good God gitu. Meskipun dia tahu gue bakal terus mengecewakan dia tetap menjawab doa gue. Dia bilang, pada akhirnya selesai dah UN. Tiba-tiba gue nggak cuman mendapatkan apa yang gue minta, yaitu untuk pass di exam.
Tapi ternyata Tuhan percayakan lebih. Gue dapet ranking 2 satu sekolah. Wadidaw. Kok Jadi bisa? gue cuma minta lulus. Ternyata gue dapet ranking kedua. Iya. Karena emang gue belajar di terakhir. Belajar banget kan. Tapi stres. Diberikan kemampuan untuk belajar dan iya. Nggak stres. I love it. Dia tuh cuman di awal doang kayak stres, minta doa, gue berdoa, iya. gitu-gitu. Akhirnya ya udah, tiba-tiba bisa aja ngikutin pelajaran. Iya. Dan singkat cerita lulus kayak gitu, akhirnya gue bilang Tuhan, gue mau fokus sama Tuhan, mulai ikut teenagers dan segala macem. Dan tiba-tiba kakak tingkat gue ada yang ngajakin gue untuk masuk ke sekolah menengah teologi ini, dan masuklah. Dan pas udah ya emang ternyata cocok, dan this is what I love it. I love to do and I love to learn about gitu-gitu. Berarti terus dari SMK lu kuliah atau enggak? Di SMK gue langsung kuliah habis itu. Langsung masuk itu sekolah apa teologi. Belajar apa waktu itu? Di SMK-nya abis SMK atau pas kuliahnya nih? Pas Abis kuliahnya. SMK kuliah? Oh iya, pas habis SMK teologi, gue kuliah teologi lagi. Di Indo tapi? Di Indo, iya. Di mana tuh kalau boleh tahu? Gue di STT Jakarta. Sekarang sih namanya STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Oh, terus lu ke Melbourne abis itu atau? Terus pertama kali gue ke Melbourne itu di tingkat 2, semester 5 kalau nggak salah, semester 4 ke 5. Itu pertama kali karena gue diutus kampus untuk ke Melbourne. Jadi ditugaskan kampus untuk penelitian dan belajar di sana gitu. Baru setelah gue lulus, gue kesana lagi karena gue dipanggil sama orang yang dulu bekerja sama dengan gue di Melbourne. They invite me to go back gitu ke sana. Baru abis itu balik untuk melayani di sana. Oh, di Anglican Church juga ya? Ya, di Anglican Church di Melbourne gitu. Di mana sih? Di St. Paul's Cathedral yang depan Flinders. Hah? Yang gede. Yang tuh. gede itu? Gereja gede. Iya, gereja gede ya. Serius lu melayani di sana? Iya, St. Paul's Cathedral, Melbourne, yes. Oh, menarik. Oke. Jadi, oke deh, let's begin to the story then. Yes. Jadi gimana your story itu? Yang meragukan Tuhan itu ya? Yes. It actually happened like lots of time. Kayak sejak gue masuk kampus teologi ya. Kalau waktu gue sekolah menengah teologi itu, waktu SMK teologi, I was just so good. Kayak I was a good boy down there. Kayak gue melayani setiap hari dan worshiping him. Gue dulu worship leader juga. Terus juga berapa tahun jadi seksi rohani di OSIS dan melayani segala macam khotbah dan segala macamnya. Itu all was just fine. Until gue masuk ke sekolah teologi, kampus teologi ini, everything just change gitu kan. Karena kampus teologi gue ini cukup moderate dan juga terbuka karena kita mempelajari teologi bersamaan dengan filsafat. Jadi we learn theology and philosophy together kayak gitu. Jadi critical thinking salah satu hal yang dikemukakan banget di kampus gua. Jadi since the first year of my study di kampus teologi ini, semuanya udah berubah cara gua melihat sesuatu. I start to not going to church because I thought church is just bullshit or something like that. Karena di gereja juga people lying, people they corrupt, bukan cuma tentang uang but also their attitude dan segala macamnya. Bagi gua udah corrupt lah di gereja dan akhirnya I prefer to not to go to church except ada hal-hal yang gua harus lakukan, misalnya ketemu orang atau penelitian dan lain sebagainya. Tapi lu masih sekolah. Maksudnya sekolah, you're learning about that. Maksudnya? Yes, I learn about that. But I just learn about that. That's the thing. Karena udah gue belajar. Mungkin rasanya. I'm not living in it. Iya. Mungkin rasanya kayak gue sekolah culinary, tapi kalau ditanya, lu di rumah masak nggak? Enggak. Mungkin kayak gitu kan? Yes. Yeah, that kind of thing. Atau bahkan lu suka makanan nggak? Enggak gitu loh. Iya.
it's different than just not doing that. Karena gue udah nggak melayani tuh dari sejak semester 2 di kampus udah nggak melayani. Tapi bukan cuma nggak melayani, gue ternyata udah nggak suka juga sama kekristenan. Karena padahal itu yang gue pelajari, but that's the thing that disgust me kayak gitu. Karena ya gitulah dan segala macamnya. Singkat cerita, tetap berjalan 6 atau 7. Apa tuh bagian? Oh iya, pokoknya singkat cerita memang apa namanya tuh di semester 2 gue udah mulai nggak ke gereja. Dan bukan cuma itu, gue mulai juga merasa terganggu dengan hadirnya kekristenan. Gue tuh udah kayak Christianity yang gue pelajari ini, yang jadi subjek gue, majoringnya gue, justru jadi hal yang disgust nih, yang mengganggu gue gitu lah. Singkat cerita, sampai semester 6 atau 7, akhirnya gue gak ke gereja sama sekali tuh. Gue sekali-sekali doang ke gereja, kadang mau ketemu orang, ke gereja kalau misalnya ada tugas dari kampus dan lain sebagainya. Dan sampai semester 7, akhirnya bahkan waktu gue ke Melbourne pertama kali tuh di semester 4-5, I don't actually believe in what I do gitu. Karena ya udah gue hidup gitu doang. Kayak gue melayani dan bantu di gereja sana as a student, as a researcher, sebagai seorang yang sedang meneliti gitu. Gue sebagai seorang yang meneliti aja. Bukan untuk Tuhan lah ya. Bukan untuk Tuhan. I do that for my study gitu. I do that for my degree gitu. Bentar. Gue mau nanya. Berarti pas lu dikirim ke Melbourne, yang ada di pikiran lu lumayan keluar negeri gitu dong. Yoi, of course. Of course man. And that was my first time as well kan going overseas. Dan gak pernah ada pengalaman. Bahkan the bad things yang ini yang beberapa orang yang deket gue udah tahu, tapi nggak semua orang tahu tentang ini, bahwa sebelum gue berangkat ke Melbourne pun gue berangkat dengan keadaan yang buruk. Jadi 3 hari sebelum gue berangkat ke Melbourne, gue berantem besar-besaran sama bokap gue. Dan jadi 3 hari sebelum berangkat ke Melbourne, gue udah cabut dari rumah, gue tinggal bareng temen gue, dan gue berangkat langsung tanpa pamit, tanpa ngechat keluarga, sama sekali gue berangkat aja sendiri tuh di pas gue ke Melbourne. Dan sampai 2 bulan saat gue di Melbourne, gue gak ada hubungan sama bokap gue sama sekali. Jadi tuh memang keberangkatan gue kesana pun dilandasi sama arogansi gue pribadi, bahwa don't talk to me like that. Kayak gue bilang ke bokap gue tuh kayak, ya lu jangan ngatur-ngatur gue lagi lah, gue I can handle myself gitu. I can do everything myself gitu-gitulah. Ya singkat cerita masih panjang perjalanan sampai akhirnya semester 6 itu. Karena di Melbourne mah gue cuma jalan-jalan aja kerjaannya, meneliti, nulis gitu, belajar, jalan-jalan, having fun dan lain sebagainya gitu kan. Tapi akhirnya semester 6 ada masa di mana gue kembali ke Tuhan, men. Semester 6 itu gue pelayan di Kupang. Went to small village, ke very remote village in Kupang gitu kan. Jadi ada desa desa pedalaman lah di Kupang. Itu tapi disuruh kampus lagi. Diutus kampus lagi. Singkat cerita gue berangkat ke sana, ke Kupang, sinyal susah, air susah dan lain sebagainya. Tapi gue ngeliat banyak orang yang nggak berpendidikan pun, nggak sekolah, bahkan nyampe SMP aja nggak lewat. Tapi mereka melayani Tuhan mati-matian. Bahkan nggak ada duitnya di pelayanan. Gue ngeliat mereka, hati mereka, I see them and kayak gue impressed lah about what they're doing in that place gitu kan. Singkat cerita pulang-pulang tuh gue dengan cara yang berbeda melihat sesuatu. Terus gue ngerasa gila nih, gue udah sekolah teologi, gue dapat privilege to learn about theology and God, about Christianity and ministry and something like that. Tapi gue justru wasting it by doubting God. Dengan meragukan Tuhan, gue menyia-nyiakan semua kesempatan dan privilege ini. Jadi gue kayak, man, I can't do this. Gue meratapi apa yang udah gue buang sebelumnya. Jadi singkat cerita balik ke Jakarta with a new heart, with a new mindset, dengan kacamata, man, I want to become a priest. I want to become pastor. Gue mau jadi pelayan Tuhan. Gue mau melayani umat Tuhan. Gue mau melayani Tuhan. I want to live for Him gitu kan. Pulanglah. Akhirnya masuk ke satu komunitas namanya Authentic Love Family.
ini komunitas yang kemudian memperkenalkan gue dengan JKI Muda. Komunitas ini I grow up there dan bertemu dengan orang-orang yang supportive banget, very supportive. They're always there when I need them and they pray for me, gitu-gitu segala macam. Even though gue masih banyak salah, gue masih banyak kekurangan, they still there for me. They embrace all my weaknesses gitu. Mereka support gue mati-matian. Sampai akhirnya gue masuk ke Muda, gue melayani lagi, gue bertemu dengan umat Tuhan lagi, gue melakukan persekutuan dalam Kristus lagi, segala macam. Sampai akhirnya mulailah muncul yang namanya keraguan itu lagi. Dan ya terkait itu gue, dan akhirnya gue masuk ke gereja dan keraguan itu muncul lagi karena beberapa hal. Karena padahal gue udah bergebu-gebu banget tuh, udah mulai khotbah lagi, udah mulai melayani. Setiap hari itu kegiatan gue ketemu-temu dengan komunitas gue, kayak to share about what happened in my life and to kayak gitu-gitulah, saling menguatkan, mendoakan, gitu-gitu terus. Sampai akhirnya gue mulai stres lagi nih karena kebetulan gue lagi skripsi, terus lagi, dan bukan hanya karena skripsi tapi juga hari-hari itu tuh banyak gue kan follow gereja palsu lah, atau akun-akun satir dan lain sebagainya. Akun-akun yang apa namanya akhirnya membuat gue kayak iya juga ya, kok gereja kayak gini. Dan kemudian mindset itu masuk di kepala gue, dan akhirnya kekritisan gue yang dulu masuk lagi ke gue, kayak merasuki gue kembali. Gue mulai melihat gereja gue, kok gereja gue kayak gini ya, kok pastor gue kayak begini ya, kok di gereja ini kayak gini, dan segala macam. Mulai gue pendem sampai akhirnya gue menarik diri dari gereja secara tiba-tiba. I didn't talk to anyone, I didn't talk to my pastor, to my mentor and something like that. Gue cuma menarik diri secara tiba-tiba dengan alasan gue lagi sibuk skripsi, dan mereka nggak bisa argue that kan, kayak ya udah gue emang sibuk skripsi, this is my responsibility as a student, jadi lu nggak bisa ganggu. Kan tadi lu bilang lu kayak keluarnya lumayan tiba-tiba kan. Yes. Berarti will you say orang yang nggak ke gereja secara tiba-tiba itu pasti ada apa-apa? Yes. Maybe ya. Maksudnya ada tendency ya. Ada tendensi untuk kata maybe. Kenapa gue bilang yes? Because I think it's gonna be more than 50% ke arah iya ketimbang ke arah enggak. Dan bagi gue, karena what else the reason kita nggak kesana gitu. Bahkan kalau memang kita mau ke gereja, hujan sekalipun, badai sekalipun, bakal kita tempuh kok, nggak masalah gitu. Jadi karena gue inget banget dulu pas gue lagi berapi-api tuh, mau ke komunitas, lagi hujan, lagi kayak gimana, datang aja gue. I don't care gitu. Kayak lagi bucin lah ya, kayak lagi ngebucin gitu, lagi PDKT kan apa aja dilakukan kan. Martabak. Yes. Makanya sekalinya nggak ada tuh, sekalinya cabut, pasti ada sesuatu. Kalau misalnya dibilang enggak, man, you trying to defend yourself. Iya, buat ngebela diri. Tapi ini bukan tentang benar atau salahnya, tapi kan gue ngomongin tentang pasti ada sesuatu kan. Bukan bukan berarti mereka cabut dari gereja mereka yang salah, enggak juga. Bisa juga memang ada yang masalah dari gereja dan they need to go or they need to stop going to church gitu-gitu. Iya. Tapi yang kita bahas di sini tuh masalah ada apa-apanya. Sesuatu ya. Setuju sih. Maksudnya ya, agree. Dan di situ jadi pentingnya komunitas ya, untuk maksudnya tuh kayak are you okay or whatsoever. Yes. Okay. Check on them gitu. Boleh bro, maaf bro, lanjutkan bro. Yes, makanya gue cabut, singkat cerita cabut. Dan alasan gue cabut tuh simple, karena gue waktu itu berapi-api banget dan gue capek. Ternyata banyak juga hal yang mengecewakan dan masih ada di gereja yang gue kira bakal sempurna, di gereja yang gue kira bakal full of holy people gitu, ternyata masih bermasalah juga. Gue kira di tempat gereja yang penerimaan dan kasih Tuhannya sangat besar, kayak they love each other. Kalau ke gereja tuh kami hugs semua orang, kayak, dan bukti bahwa kami mengasihi satu sama lain. Tapi kayak ternyata ada juga kurangnya. Iya, dan akhirnya gue ngerasa ini this is not good. Dan mulailah di mana masa
yang benar-benar gue jatuh, yang gue meragukan Tuhan segitunya, sampai gue bilang, sampai gue nggak pernah doa, gue nggak pernah ngapa-ngapain, bahkan pas gue skripsi pun, bahkan gue ada di momen tuh pernah gue hampir nggak dilulusin dari kampus, hanya karena kasus plagiarisme yang gue nggak lakukan. Jadi singkat cerita, paper gue, tugas gue, paper yang gue udah buat itu diplagiat sama orang. Tapi yang kena gue juga, gitu. Padahal gue nggak tahu apa-apa dan gue diplagiat, gue yang kena dan hampir nggak dilulusin. Nah bahkan di momen kayak gitu pun, di momen kayak gitu pun gue nggak nyalain siapa-siapa, gue cuman diem dan gue nggak berdoa, men. Karena gue mikir kalau gue berdoa sekarang, kalaupun Tuhan ada, gue justru mempergunakan Tuhan dengan cara yang salah. Jadi gue bilang, ya udah, ada atau nggak adanya Tuhan, gue nggak bakal berdoa. Karena gue nggak mau, kalaupun Tuhan ada, gue justru mempergunakan Tuhan atau memperlakukan Tuhan dengan cara yang salah. Nah makanya salah satu hal yang mengubah gue banget dan akhirnya membuat gue jatuh dan merasa nggak peduli sama dunia ini, karena gue capek sama semua itu, apa yang gue lihat di sosial media sama pendeta-pendeta yang gitu-gitu doang dan segala macam. Akhirnya gue bilang ke diri gue pengen cabut dari kekristenan gak mungkin, karena SMA teologi, kuliah teologi. Makanya gue memutuskan untuk pas dapet tawaran ke Melbourne, then I know this is the answer. Karena gue bilang, oh baik dah, kan berarti gue gak akan tinggalin kekristenan, tapi gue akan jadikan kekristenan atau jadi pendeta itu sebagai profesi gue. Gue bilang, it's not going to be my calling, or it's not going to be my ministry, but deep in my heart, I will keep it as a profession. I will make money from it and I will live with it. Gue bakal ya udah dikerja aja dari situ. Apalagi gue tahu untuk become a pastor or reverend or priest in Melbourne, gue bisa dapat duit yang bahkan lebih kaya daripada kebanyakan orang di Indonesia gitu. I can save money dan saat gue balik ke Indo, gue bisa dengan keadaan uang yang cukup gitu. Kayak gue tahu the numbers dari menjadi pendeta di Melbourne. Akhirnya gue berangkatlah ke Melbourne. Maaf ya. Keadaan. Maaf ya. Apakah mungkin itu salah satu trigger banyaknya prosperity gospel? I don't think so. Karena kalau prosperity gospel kan mereka berpikir tentang Tuhan yang akan menyediakan uang kan. Jadi fokusnya ke sana. Kalau gue enggak, I don't think it is a gospel. I will just make money from it. Oh bukan. Dan gue percaya. Tapi maksud gue kayak gue cuman kepikiran gini loh. Cerita lu make sense banget kan. To the point. Oh iya. To the point kayak jangan-jangan ada yang kayak lu juga. Ada juga kayak gue juga, tapi menjalaninya terus-menerus gitu ya. Exactly man. Mungkin. Yes. I can't say that. Tapi ya mungkin bisa. Tapi mungkin juga nggak disadari, Vel. Karena bagi gue tentang prosperity gospel ini, it's more about something that they don't aware of. Kayak mereka nggak sadar bahwa mereka sedang melakukannya. They just do that. Sedangkan yang gue lakukan berbeda dengan prosperity gospel because I don't see God in there. Gue nggak lihat ada Tuhan di sana dan gue nggak mau melibatkan Tuhan karena ya udah, this is my profession. I will preach about the Bible as a motivation for people to live a good life. Jadi motivasi aja lah, nanti lah kalau gue khotbah udah ya bermain peran aja gue nanti sebagai pendeta. Maksudnya gue dapat duit gitu kan. Gue cuman mikir maksudnya gini, akan kelihatan lah ya orang yang mana yang bener-bener jadi buahnya tuh at the end of the day buahnya akan selalu kelihatan lah ya, mana yang dalam tanda kutip fake, mana yang dalam tanda kutip Iya. Oke, monggo. Nah makanya tuh kan kayak ya udahlah, gue nekat banget sih sebenarnya. Karena sebenarnya bakal susah banget untuk jadi pendeta tanpa mempercayai apa yang lo lakuin kan. Tapi gue nekat, I don't care, gue nggak ada jalan lain. This is the only way buat gue tetap hidup dan gue bisa menjalani hidup dengan baik dan sukses lah istilahnya. Gue nyari kesuksesan aja saat itu. Nggak cerita gue berangkat dan ini apa nih 2017 gitu? 2019. Oh 19? Oh baru 2019. Iya baru banget. Ini baru banget makanya sih. Nah this is the time when I met Ramon.
actually. Gue berangkat ke sana dan gue dan selain itu gue juga ke sana tuh gara-gara gue kan mantan pacar gue yang waktu itu masih bareng gue, dia juga dapat kesempatan untuk dikirim kampus ke sana, ke Melbourne. Ya udahlah, gue dapat kesempatan balik ke Melbourne, ya udah I'll go there. Kebetulan juga pacar gue kan berangkat gitu. Akhirnya berangkat untuk ketemu pacar, untuk nyari uang juga ke sana kan, nyari profesi dan segala macem. Dan juga untuk lari dari kenyataan gue harus melayani umat Tuhan di Indonesia yang penuh dengan hal-hal rohani yang saat itu rohani itu bagi gue bullshit. Jadi ya udah gue tinggalin aja, cabut gue nggak mau di Indonesia terlalu rohani, terlalu ngeroh lah istilahnya. Apa-apa hubungin sama Tuhan, gue nggak kuat. Gue berangkat dengan keadaan yang lebih parah dari visit gue yang pertama ke Melbourne, karena yang kedua ini gue bener-bener cuma buat kerja. I'm looking forward for pemasukan yang bisa gue dapetin di sana gitu selama di Melbourne. Dan akhirnya hidup di sana, berusaha nyari duit, tapi ternyata gue justru malah melarat di sana, men. Gue justru malah melarat karena gue cuma bawa beberapa uang gitu dan nggak banyak banget, dan gue sebenarnya udah nggak terlalu bergantung sama orang tua, jadi I didn't expect them to send me money gitu kan. Jadi gue berusaha sendiri, stres banget karena ya lu tahu hidup di Melbourne seberapa sih, dan gue bawa uang Indo doang gitu kan. Uang dari Indo yang ya kalau di convert to dollars ya nggak ada apa-apanya lah buat berapa minggu doang paling. Singkat cerita udah berapa bulan gue di sana, mulai duit udah nggak karuan, udah bener-bener bakal jadi homeless nih gue berapa hari lagi gitu kan. Gue diam, gue nggak bisa berdoa gitu, nggak bisa berdoa, gue diam. Gue ingat Senin malam kalau nggak salah gue ngalamin ini, gue diam di di flat gue akhirnya nangkep dan diingatkan tentang parable the prodigal son, anak yang hilang itu, kisah anak yang hilang. Itu one of my favorite, man. Yes, kan gue ngerasa gue nggak mau berdoa nih karena nanti gue gue udah cabut, gengsi gue ke Tuhan gitu kan. Tapi di situ gue diingatkan bahwa pada akhirnya when you come back, dia yang justru bakal running to you dan he will hug you, dia yang bakal menyambut lu gitu. Di situ gue nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi itu membukakan pikiran gue untuk setidaknya berkata dalam hati gue, what's wrong with me, kayak gitu. Setidaknya untuk mempertanyakan dan introspeksi, membuka diri. Dan saat gue menanya kayak gitu ke diri gue di Senin malam itu, I got the answer. Gue keinget tiba-tiba gue lagi buka-buka Instagram, terlihatlah semua hal tentang orang-orang yang gue unfollow. Dan di antaranya adalah pastor gue, Pastor Adit. Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Pastor Adit sempat gue unfollow di 2019 itu karena padahal udah kenal. I can't help to to see his his feeds, his postings and his quotes. Gue capek karena gue ngeliat nanti ini mulu di-upload, ini mulu gini-gini. Bullshit gitu-gitulah. Karena semua yang ia perkatakan pada akhirnya karena hati gue rusak, karena pikiran gue rusak, akan jadi buruk bagi gue. Dan itu bakal bikin gue makin terpuruk. Gue unfollow kan, singkat cerita. Dan beberapa orang lain, beberapa pastor-pastor lain yang sebenarnya sangat baik kepada gue, tapi gue unfollow. Kayak Pastor Christo, Pastor Randy dan lain sebagainya, semua gue unfollow karena I can't help to see them again gitu. Ya cerita di hari itu, di malam itu Tuhan cuman ngasih I don't say that he talking to me audibly, tapi I just feel it, I know it, that's the problem with me. Kayak langsung terbesit nama-nama mereka di kepala gue dan terbesit question, what have you apa yang udah lu lakukan, what did you do to help them, dampak apa sih yang lu udah kasih ke mereka. Kalau memang mereka salah, apa yang udah lu lakuin, hal apa yang udah lu kerjakan for them. Dan one of the most yang
questions yang muncul tuh, have you prayed for them? Have you been praying for them? Lu udah pernah berdoa belum untuk mereka? Lu udah pernah setidaknya menyampaikan keluhan lu secara langsung belum kepada mereka? Dan semuanya belum. Makanya hari itu gue hancur hati banget, gue nangis banget, gue bilang, man, salah banget gue. Mungkin pendapat gue atau apa yang gue pikirin bener, tapi when I didn't do anything, it become a problem. Sama aja. Iya, sama aja bohong. Gitu kan, singkat cerita 3 jam gue habiskan. Itu malam kan, Melbourne udah malam banget. Jadi kayak gue selesai beraktivitas sekitar jam 11 sampai jam 1. 3 jam itu, sampai jam 2. 3 jam gue berdoa untuk mereka doang. Gue gak ada berdoa buat diri gue gak ada berdoa untuk masalah finansial gue gak ada berdoa untuk yang lain-lain. Gue cuma berdoa untuk pastor-pastor ini. Dan I speak blessings for them. I speak blessing for them. Dan hancur hati banget, 3 jam gue habisin nangis dan segala macam. Dan gue habis itu besok hari malam itu juga kalau nggak salah, karena kan di Melbourne besok malamnya kayaknya gue rekonsiliasi dengan mereka semua. Gue followin lagi dan I chat them one by one dan say apa yang bermasalah dari gue, dan I'm saying sorry even though they have no idea what happened to me juga sih. Tapi ya gue kasih tahu aja lah. Dan lu mau tahu besoknya kan Senin malam, Selasa siang kalau siap. Dan besoknya ini sebenarnya hal yang nggak gue percaya banget sebagai seseorang yang kritis banget tentang kekristenan dan roh-roh gitu dan mujizat dan segala macam. Besoknya di tengah masalah finansial gue, I got contact by one of my colleague there in Melbourne, dan mereka kasih tahu bahwa they already transferred to my account for berapa, 10,000 kalau nggak, $10,000 itu untuk gua, dan which is itu bakal bikin gua survive di sana untuk beberapa. Gua kan udah nggak lama lagi tuh di sana, harus balik ke Indo untuk wisuda. They transfer me that amount of money, dan itu bikin gua survive. Dan itu waktu itu gua nggak percaya banget sebenarnya, tapi it is what it is. Kayak that's what happened after I do that. Setelah gue melepas semua kebencian dan keraguan gue terhadap kekristenan cuman gara-gara pendeta-pendeta, cuman gara-gara gereja yang gak sempurna, cuman gara-gara hal-hal yang gak sesuai ekspektasi gue, Tuhan jawab doa gue dengan cara yang aneh banget, yang bahkan gue tuh kayak tergelitik sendiri. Gila, ini gue bisa hidup di negeri orang dengan keadaan yang gue gak ada apa-apa. Jadi singkat cerita, selesai, gue balik ke Indo. Gue rekonsiliasi dengan semua orang, dengan semua yang waktu itu bermasalah. Gue rasa gue gak suka atau gue kecewa sama mereka. Gue perkatakan semuanya. Dan Bro, padahal, sorry ya, yes. Maksudnya yang gue tangkap dari cerita lu tuh, ini misalnya pastor-pastor ini lu. Yes. Yang gue tangkap tuh, padahal yang gak suka tuh ya lu sendiri ya. Gue doang, iya. Ngerti gak? Kalau misalnya memang kalian gini berantem cekcok kan, beda, ya udah, tapi yes. Lu kesel sendiri, unfollow sendiri, semuanya sendiri, iya. Semuanya gue sendiri. Gue boleh tahu nggak reaksi mereka gimana? Reaksi mereka tuh kayak, they justru reaksi mereka yang membuat gue tuh kayak sangat menyesali keputusan gue. Gue nggak inget detail, tapi yang jelas, they justru sama seperti cerita Prodigal Son, suatu walaupun terkesan exaggerating atau melebih-lebihkan, tapi mereka menyambut gue dengan sangat baik. They comfort me, mereka kirim voice note yang ngomong bahwa, hey man, that's alright, kayak thank you so much for telling me dan segala macam. Dan justru mereka menghargai apa yang gue sampaikan, dan juga mereka dengan penuh kasih mau merangkul gue kembali dengan tangan yang sama yang terbuka buat orang yang justru kayak sebenarnya udah salah paham tentang diri mereka gitu. Jadi kayak sambutannya dengan sangat baik. Makanya pas balik tuh gue bisa ngobrol dengan baik juga. Bahkan even talking about something that beyond masalah itu sih. Kayak gitu kira-kira. Jadi ya itu singkatnya tuh kayak bagaimana kepercayaan gue sama Tuhan hancur gara-gara gue melihat manusia. Dan kemudian Tuhan restorasi kembali dengan cara, you see my people, you see the weaknesses in my people,
tapi lu bakal tetap bisa ngelihat dengan cara Tuhan. Kalau sebelumnya gua kecewa sama Tuhan gara-gara manusia, sekarang Tuhan kasih gua kesempatan dan kemampuan untuk justru makin terkagum sama Tuhan melalui manusia-manusia Tuhan. Ya. Bahkan di saat mereka hancur, di saat mereka jatuh, Tuhan kasih kesempatan dan kemampuan buat gue buat ngelihat di mereka dengan caranya Tuhan yang kayak mereka mungkin bakal ngecewain, mereka mungkin tetap manusiawi, tapi kacamatanya Tuhan yang dia kasih tuh kayak hari-hari ini pun gue masih ngalamin di mana ada orang-orang yang nggak sesuai dengan ekspektasi gue, tapi entah kenapa Tuhan kasih kayak dikasih kesantuyan buat tetap in touch with them. Bahkan to stand for them dan juga to pray for them, to be a blessing for them. Karena gue percaya dan salah satu kuncinya karena gue percaya banyak orang juga yang mungkin muak sama gue, tapi karena Tuhan mereka masih stand firm for me gitu, stand by me kayak gitu. Wah gila, gue setuju banget sih. Maksudnya I'm praying for Indonesia santuy sih, karena maksud gue terkadang kita tuh kayak kalau udah kesel tuh kayak yang lu bilang men, kadang kita tuh kayak kalau kesel ya udah lost contact tanpa tahu, maksudnya tuh tanpa pernah ngobrol gitu loh maksudnya. Dan iya maksudnya gue pun selalu menjunjung tinggi, maksudnya ya elah siapa sih yang sempurna di dunia ini gitu loh. Maksudnya the fact that dosa tuh nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, itu kan justru yang kayak kalau lu mau jengkel sama orang tuh kayak emang lu udah hebat. Iya kan pas Tuhan Yesus bilang kayak, oh nggak apa-apa lu mau ngelemparin pelacur pakai batu nggak apa-apa, tapi yang boleh ngelempar cuman yang nggak pernah berdosa doang, ya kan? Terus nggak ada yang lempar. Terus kabur semua. Iya. Wah gila, menarik man. Thank you man for sharing man. Siap. Pleasure brother. Berarti gue boleh nggak bilang kayak gini, 3 hal yang membuat manusia tuh jauh dari Tuhan tuh kekayaan, kesehatan, dan kepintaran. Yes, of course. Apapun kalau malam itu lu kaya, mungkin lu nggak nangis. Mungkin gue nggak bakal inget Tuhan sih. Yes, that's one of the way. Karena that he works. Karena balik lagi untuk orang-orang yang ya maaf kata ya, maksudnya yang love the prosperity gospel, kayak orang bilang kalau ikut Tuhan diberkati secara materi, ya memang bisa sih, ya memang bisa sih. Cuman he works through that too. Tapi ya tidak melulu. Maksud gue, tapi poin yang pengen gue omong adalah duit tuh terkadang bisa dari setan juga loh. Iya kan berarti? Iya. Gue ngulik cerita lu tadi ya bro. Berarti statement lu, cerita lu di awal. Gue nanya yang enteng-enteng dulu deh berarti. Berarti kisah ini apakah keluarga lu tahu? My family, they don't. Mereka belum pernah denger langsung kayaknya. Mungkin kalau mereka ngikutin live dan story yang gue sampaikan di Instagram atau di gitu, mungkin harusnya mereka tahu sih. Lu nggak apa-apa tuh share, tapi belum ngomong secara personal gitu, enggak. Berarti lu pas kayak gitu, quote unquote lu sendirian atau ada siapa yang berjuang sendiri banget. Sama waktu itu iya sendiri banget sih. Mungkin mantan gue ya. Sama mantan gue doang yang gue sharingin story tentang ini. Tapi yang gak sepenuhnya tahu karena it is quite sensitive that they to talk about. Apalagi untuk misalnya mantan gue percaya Tuhan dan kayak she likes what she doing, kayak melayani, dia seneng banget dan segala macem. Tapi justru gue nggak bisa ngimbangin tuh, lebih baik nggak usah diomongin lah. Walaupun she knows my condition. Paling ke keluarga gue, ya gue cuma cerita tentang gue stres lah, gue capek gitu segala macem. Tapi ya udah lebih dari itu. Untuk yang gue nggak percaya Tuhan tuh kayak kalau gue kasih tahu sih, yang ada ntar mereka stres sendiri di Indo gitu kan. Apalagi gue lagi jauh. Jadi memang belum, mereka nggak pernah tahu secara spesifik gitu. Iya.
pas tadi lu sharing, ini berarti kita kembali ke lu masa kuliah di STT. Yes. Ya di STT. STT ya bro. Pas lu mention kata-kata critical thinking tuh memang contohnya gimana sih bro? We questions what we found in the Bible, kayak, dan juga tentang misalnya contoh ya, when you say that God is good, and how do we know that God is good? We questions that question as well. Kayak untuk berkata Allah itu baik bagi kami, it is just unfair gitu untuk memperkatakan sesuatu tentang Tuhan yang besar itu, dan apalagi dengan kosakata yang positif, maksudnya Tuhan itu baik. Itu kan positif tuh. Nangkep. Itu sangat tidak fair karena justru kita membatasi Tuhan tentang dirinya gitu. Karena mau ngomongin yang baik ya ini relatif terus ya kayak segala macam. Makanya singkatnya tuh kalau mau ngomongin tentang Tuhan ini ada satu cara berkata tentang Tuhan, yaitu via negativa misalnya. Jadi dengan cara yang negatif. Tuhan nggak mungkin jahat. It is better than saying God is good. Karena when you say God is good, He could be more than good though. Bagus tuh. Gitu kan? Karena saat lu ngomong Allah itu baik, lu cuman batasin Tuhan di sini. When He could possibly go beyond that, kayak gitu-gitulah. Sedangkan when we say God, Tuhan nggak mungkin jahat, lu membatasi bagian bawahnya sehingga dia bisa naik setinggi apapun. Itu salah satunya mempertanyakan itu. Tapi it could also go further dan juga lebih jauh daripada itu atau lebih ekstrim daripada itu. Jadi kayak kita harus mempertanyakan segala sesuatu sebelum kita mempercayainya sih. Itu prinsipnya yang sangat banyak sih menurut gue. Jadi untuk di ngomongin satu-satu tuh banyak banget. Paling contohnya yang tadi itu sih, tentang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Justru karena semua pertanyaan gak terjawab, akhirnya di bagian ini di mana ada kesempatan untuk kita mempercayainya meskipun dalam keraguan, meskipun ada sayings juga. Kalau Anselmus, kalau lu tahu ada itu yang Anselmus sekarang sih. Yes. Anselmus bilang faith seeking understanding. Fides quaerens intellectum. Iman mencari pengertian. That's true. Kayak mencari pengertian, tapi pengertian ini pada akhirnya ini nggak semuanya tentang fakta. Karena about Jesus, even though gue bisa kasih fakta tentang historical Jesus, some people kritik tentang Yesus yang historical Jesus. Punya fakta lain gitu ya? Yes, bahwa Yesus punya fakta lain. He doesn't die, tapi dia hidup. He really exists dan something like that. Tapi dan dia juga punya. Tapi setidaknya nih orang-orang yang meragukan kebangkitan Yesus pun berbicara tentang Yesus yang sama yang melakukan mujizat. Orang-orang yang meragukan Yesus melakukan mempercayai hal yang sama bahwa he was exist in this world dan segala macam. Jadi kayak pada akhirnya di bagian-bagian ini satu-satunya hal yang menjadi kekuatan dan pegangan gue just that faith. Sama ya gitulah. Akhirnya gue combine antara hidup as someone that love each other dan orang yang melakukan esensi dari seluruh agama bersamaan dengan iman yang sangat otentik bagi Christianity, which is faith to Jesus. Dan ini justru jadi privilege buat gua sih, Vel, karena among all other religions, probably agama kita yang paling sulit untuk dipercaya sebenarnya, karena we believe in someone who become flesh. Ya kita kalau pakai pandangan umum, we believe in someone to be our Lord. Kita percaya sama seorang manusia sebagai Tuhan kita. Dan it is a privilege bahwa gue bisa percaya akan hal itu. Di tengah yang lain, agama yang lain, istilahnya di Muslim, they just believe in Allah. Terus Judaism, they only believe in Adonai, yang Tuhan mereka, Yahweh. Dan sama the religions, Buddha, Hindu, they believe in gods yang ya apalagi hidup mereka sebagai ya gitu-gitulah. Mereka nggak perlu istilahnya ragu, mereka nggak perlu berperang dengan diri mereka sendiri yang berkata kan Tuhan lu manusia gitu. Makanya to be able to believe in all of these things become kayak privilege for me. Dan it gotta be make sense when I see this in the perspective of God, which is love. Love ini penting banget karena
tentang John 3:16. Sometimes we only focusing ourselves to the fact that God sent His only begotten Son for us, so that we gonna be saved and will not be perish. Kadang-kadang kita fokus ke sana, padahal yang harus kita fokusin adalah the love of God. Karena yang dibilang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi the love become the kind of the main thing in this point gitu. Love-nya yang harusnya jadi fokus kita. Dan karena kasihnya Tuhan, apapun dilakukan, bahkan untuk membuat manusia anaknya yang adalah Tuhan itu sendiri jadi manusia. Dan itu amazing sih, kayak ya udahlah, meskipun di satu sisi ini menjadi istilahnya bisa jadi aib ya karena Tuhan kita manusia, tapi di sisi lain ini justru sebuah sukacita tersendiri karena He become flesh for us. Kayak gitu sih, walaupun banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab, but that's the use of faith, our faith. So mungkin kalau buat wrap up yang kalau misalnya lu ada last message, mungkin you will say jangan ngandelin manusia, mungkin you will say like that. Yes, I will say jangan mengandalkan manusia, dan salah satu manusia itu adalah diri kita sendiri kan. Jadi pertama, jangan ngandelin manusia yang di luar, dan yang kedua jangan mengandalkan manusia yang ya ada di sini nih, yaitu diri kita sendiri. Karena one of the thing yang makes me buat gue jatuh adalah saat gue ngelihat orang lain, dan saat juga gue melihat diri gue sendiri as someone yang gue rasa will be able to keep up with anything, dan will be able to survive this life, atau gitu-gitulah kira-kira. Kalau lu ketemu orang misalnya masih 17, 18, 19, pergi ke lu curhat, masalah yang dia lalui sama kayak yang lu lalui, lu bakal bilang atau lu bakal kasih advice apa? The only thing yang bakal gue omongin ya adalah buka mata lu untuk setiap kemungkinan yang Tuhan sampaikan melalui segala sesuatu. Lebih kayak, I'm not gonna say that you have to go there or you have to go somewhere, like to do this and to do that or something. Tapi ya cukup buka mata dan izinkan Tuhan berbicara melalui segala sesuatu. Dan bersama dengan itu nikmati dan bersiaplah untuk ya setiap jatuh dan bangun yang lu harus lewatin. Karena salah satu hal yang gue syukurin juga sih, Val, adalah gue diizinkan untuk jatuh bangun segitu besarnya. Karena tanpa itu, misalnya ada orang yang nolong gue dan biarin gue nggak jatuh nih, mungkin gue nggak jadi Isaac ini sekarang. Jadi kita on the same page, man. On the same page, yes. Maksudnya gue selalu sharing kayak gini sih, maksudnya ke orang-orang juga, maksudnya, man, actually kalau kan orang kan suka selalu bilang hidup kayak roda, di atas sama di bawah. Di atas bawah, yes. Kayak gue selalu bilang, man, di bawah tuh enak loh. Kok maksudnya di bawah tuh actually lu nggak belagu, lu kalau lu udah di bawah kan lu mau belagu apa kan, tapi kalau lu lagi di atas kan banyak yang lu bisa belaguin. Lots of things that we can pick up dari masa-masa kita jatuh sih. Kayak gitu. Seru. Dan itu sih kata-katanya Paulus, kata-katanya Tuhan ke Paulus yang selalu jadi pegangan gua, tentang cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Itu salah satu penguat sih. Thank you bro, thank you. Apalagi ya? Lu mau nambahin apa lagi mungkin apa ya? Paling terkait itu sih, hal ini kan kalau tadi yang tentang meragukan Tuhan, people also do that. Tapi yang tentang kecewa sama pastors atau kecewa sama pemimpin gereja, satu hal yang gue mau kasih tahu sih tentang apa yang gue alamin sekarang. Sekarang gue melayani bersama Pastor Adit, pastor gue yang dulu gue kecewain mati-matian, gue unfollow dan segala macam. Tapi sekarang masalahnya masih sama, kita berbeda pendapat. Tapi dengan cara kacamata yang berbeda, semuanya jadi berbeda. We can work together dan justru we can build kekuatan yang baru bersama-sama, karena pendapat masih beda kadang-kadang. Tapi cara kacamata yang berbeda, kacamata di mana dia adalah umat Tuhan pada akhirnya dan dia manusia, dia terbatas. Tapi justru dalam keterbatasannya dia, gue bisa lihat ada kuasa Tuhan yang besar. Kayak gitu-gitu.
akhirnya membuat gue dan mengizinkan gue untuk menjalani pelayanan bersama dengan cara yang berbeda. Karena saat dia salah atau ada yang berbeda, kita diskusikan dan pada akhirnya kita dapat ya cuman kasih kita doang sih yang mempersatukan. Karena doktrin gak mempersatukan, karena kepintaran gak mempersatukan, Yes. karena Yes. apa segala sesuatu gak mempersatukan, bahkan ras, komunitas dan segala macam gak mempersatukan. Yep. Cuman kasih doang gitu sih yang mempersatukan. Yep. Dan ya gitulah kira-kira. Ya, And ya. it's better Wah, now. kalau semua orang pemikirannya kayak lu, Indonesia maju, men. Waduh. One last question deh, one of my favorite Yes. question gitu. Yes. Lu punya favorite Bible verse? Favorite Bible verse yang tadi sih yang gue bilang tentang bagaimana John 3:16. yang perkataan Tuhan ke Paulus. Iya. Oh, Tentang bukan yang Corinthians, apa ya? namanya? Corinthians 2 Corinthians 12. 12:9. Ya 12:9, yes. 2 Corinthians 12:9. Ya. Bagaimana apa namanya? Itulah Iya. tadi kata-kata. One of my favorite juga. Iya. Kalau favorite song punya nggak? Favorite song hari-hari ini ada baru. Kalau tahu baru sih ini baru banget Cory Asbury. Judulnya Dear God. Nanti gue dengerin. Nanti dengerin deh itu. Siap. Kacau. Itu basically ngomongin tentang Dear God, I've been trying all my life. Kayak bagaimana selama hidup ini nih kita berusaha banget untuk jadi yang sempurna. Tapi ternyata dia yang kita butuhkan cuman pertolongannya dia doang gitu. Kayak bagaimana usaha kita untuk jadi sempurna justru bakal bikin kita capek. Tapi when we realize that apa dia ada buat kita dan dia memampukan kita, that's more than just enough gitu. Iya. Kita Lately kira lah. tuh gue suka lagu yang message-nya apa ya, justru kayak vulnerable ya men. Kayak maksudnya Yes, memang mengakui aja kita lemah. Kayak lu dengerin jujurnya Yes. Sydney Mohede nggak? jujurnya Sydney Mohede ya. Sydney Itu Mohede. mirip lagunya Kayak yang main gitu di kan. Kode. Terus Makanya. bro, kalau ini bro, Yes. gue nggak tahu sih, lu tukang baca buku nggak? Gue baca walaupun hari-hari ini jadi turun karena gue capek banget baca virtual atau electronic books e-book. kan. Hmm. Ya e-books karena di sini kan gue ngekos kan, jadi nggak ada buku dan segala macam. Iya. Tapi sekarang udah ada subsidi buku lagi baru banget. Tapi gue suka baca buku, yes. Kalau random aja. Random ya. Gue malah pengen kerandoman lu nih. Kayak recommend me Yes. a book apa? Recommend me a book. Gue sebenarnya pembaca buku teologi banget ya. Hmm. Buku berat dan bukan buku motivasi segala macam. Tapi if you ask me a recommendation gitu, I suggest to read buku The Gift of Being Yourself. Itu kalau if you can check out on that, it's good karena that one itu helps me banget sih untuk become the one of kayak jadi diri gue sendiri, dan bukan hanya jadi diri gue sendiri tapi juga bisa melihat diri gue dengan cara yang tepat, yang baik. Nice. Gitu. Menarik. Gitu Wah, kira-kira. seru men. Thank you banget. Yes. Gila. Seru. Asli seru. Thank you buat lu udah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol. Ini hari apa ya? Jumat ya? Gua A pleasure. Sampai Jumat. lupa gua. A pleasure banget. Sampai lupa gue. Iya. Keep doing what you're doing berarti. Yes. What's next berarti? Ya lu masih akan tetap melayani ya? Iya, tetap melayani dengan Iya. berjuang di tengah pandemi ini. Bukan untuk berjuang buat diri sendiri doang, tapi ya try to help others through Iya. social media and Yap. this virtual things, something like that. Yap. Oh, Gitu. ini dong, sharing dong, lu punya podcast juga, boleh? Apa? Oh iya, boleh banget. Juga. Ya teman-teman, gue juga ada podcast, yaitu nama podcastnya agak susah memang. Ini one of the most comment, yaitu tentang nama podcast gue yang terlalu susah. Nama podcast gue Commemorationem, itu susah sih. Commemorationem. Artinya apa? Itu artinya in remembrance. Salah satu kata yang membuat gue bertobat sih, karena waktu gue ikut perjamuan kan dibilang, do this in remembrance of me. Lakukanlah ini dalam peringatan akan aku kan. Yeah. Then I realized that Christ supposed to be in our life, kayak
harusnya Kristus ada di dalam setiap hal yang kita lakukan, dan setiap momen harusnya menjadi peringatan akan Kristus. Makanya aku pasang Commemoration Name. Dan ya, Commemoration Name Podcast sekarang udah di season kedua, karena di season pertama lebih membahas tentang hal-hal yang sifatnya doktrinal dan basic about Christianity, dan sekarang tend to do some more di season kedua. Jadi ya, buat teman-teman yang interesting in Christianity and ya hidup kita sebagai orang percaya, boleh check out Commemoration and Podcast. Keep it up. Gitu. Gampangannya ada di Instagram lu nggak? Ada di Instagram gue, boleh cek. Yaudah. Di Isakoroh deh. Gampangannya gitulah ya. Di Instagram gue lebih gampang. Iya. Iya, Instagram gue @Isakoroh. Isaac gua Koroh deh. Ya. Di YouTube biasanya di section di Siap. description YouTube gua bakal cek. Ya udah. Siap. Thank you, Bos. Aman. Thank you. It's a pleasure. Yes, Mudah-mudahan it's an honor suatu for saat me. kita bisa ketemu ya. Yes, hopefully. Yeah, I'm looking forward to see you either in Jakarta atau di Melbourne. Yes. Iya. Thank you. Thank Oke. you banget, Vel. Mhm. God bless, man. Gitu aja teman-teman podcast kita hari ini. Semoga memberkati dan nggak terlalu berat, dan semoga itu sih maksudnya gue setuju banget sih, maksudnya gue tuh sering sedih pas orang tuh kayak alah lu persembahan duitnya dipakai apa sama pendeta lu, kayak maksudnya gue tuh percaya ada sebab ada akibat. Mungkin dia ngomong gitu, mungkin kita juga nggak bisa nyalahin orang yang ngomong kayak gitu, mungkin dia pernah punya pengalaman buruk ya. apa gitu kan, kita juga nggak tahu kan. Cuman ya maksudnya it's sad to hear that statement, karena maksudnya ya nggak ada yang perfect sih ya di dunia ini, cuman Tuhan yang perfect. Jadi tadi sih untuk mengganti kacamata jadi kacamata kasih itu luar biasa susah. Yes. Susah, benar. Luar biasa susah, luar biasa struggle, tapi luar biasa indah sih menurut gue. Yes. Ya gitu aja. Thank you sekali lagi Isaac. Jangan lupa dengerin podcast gue, ada di YouTube dan Spotify 104 Melb FM. Silahkan dicek. Add juga Instagram gue kalau mau ngobrol-ngobrol, monggo. Ya gitu aja lah. Selamat hari Jumat semuanya. Tuhan memberkati. Bye bye.